صل على محمد ومن بحبل النبي توسل. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على سيد الكونين والثقلين والفريقين من رب ومن عاجمين. لم يبدا وما تساءب أسلا في مدى زمني. للعزائز ومجعل تكون بنا من شر النار وشرك ومن محني. يا ربي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدina Muhammad. Kehadapan yang saya hormati para alim ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, terkhusus yang sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Ahmad Tutim, hormati pada kita sama Al-Mukarram Bapak Kiai Amsari Sa'ari, hormati pada kita sama Al-Mukarram Bapak Ustadz Abed Misbah, kita sama Al-Mukarram Bapak Ustadz Maliki, Al-Mukarram Bapak Ustadz Abdul Aziz, hormati pada kita sama Bapak Ustadz Haji Hasim, dan yang saya hormati kita sama Al-Mukarram Bapak Ustadz Raden Subhan, Bapak Ustadz Muhammad Kurji, dan hormati pula para asatidz lainnya yang mohon maaf tidak sebutkan namanya satu persatu. Alhamdulillah, saya hormati pula kita sama Al-Mukarram Bapak Kiai Abdurrahman As-Suzuki. Alhamdulillah, pada segenap dewan kita doakan semoga Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah tambahkan kesabarannya, Allah tambahkan keistiqomahannya, sehingganya selalu membimbing kita menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati pula orang tua kita, yaitu Bapak Haji Ali, Bapak Haji Ahmil Ahyar, Bapak Haji Asmawi, Bapak Dusun Muslim, dan hormat pula para bapak jamaah yang mohon maaf tidak disebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak menghormat takjim kepada bapak jamaah sekalian. Terkhusus yang sangat terhormat pula Ketua DKM Musala Al-Barkah Musala Jamaah Bapak Ojek Gilani,
Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah beribu nikmat kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Islam. Acara ini marilah sama-sama kita bacakan surah Al-Fatihah. Kita berharap dengan pembacaan surah Al-Fatihah, apabila diri kita, keluarga kita, jemaah kita ada yang sakit, semoga Allah angkatkan penyakitnya. Yang sehat ditambahkan kesehatannya semata-mata untuk beribadah kepada ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak jemaah yang berbahagia, meningkat acara selanjutnya yaitu pembacaan kitab, penyampaian ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabi wa habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a walhamdulillahi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahlin nar. Wa sallallahu alaihi wa sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kehadapan seluruh guru-guru kita, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini banyak yang hadir, khusus guru kita Al-Mukarram Sayyidul Fadilah Adain Allah Bapak Haji Ahmaduddin, Bapak Haji Abdurrahman As-Susuki, Bapak Haji Amsoi Syahari, Bapak Haji Haji Subhan, ya, Mukarram Ustaz Aziz, Mukarram Bapak Haji Hashim, dan guru-guru yang lainnya. Mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat takdim mahabbah saya pada guru-guru sekalian. Sebelumnya kita doakan guru-guru kita, mudah-mudahan beliau selalu diberikan badan yang sehat, umur panjang barokah, rezekinya Allah luaskan, rencana cita-cita yang baik bagi Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau tetap istiqomah, sabar dalam menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Begitupun doa buat kita selaku murid-muridnya, yang mudah-mudahan Allah tetap memberikan keistiqomahan dalam semangat menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala sampai kita semua bisa wafat husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mulai kembali melanjutkan bacaan kitab dari kitab Hasyifatus Sajjad. Mohon maaf, Sulul Taufik. Yang kemarin alhamdulillah sudah disampaikan guru-guru kita. Selanjutnya kita lanjutkan pembacaannya sampai rukun khutbah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arkanul khutbataini, bermula rukun-rukun dua khutbah
khamsatun itu 5. Rukun 2 khutbah. Rukun khutbah Jumat ya. Hamdulillahi yang pertama memuji kepada Allah. Wassalatu ala nabi dan kedua bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal wasiyatu bit taqwa yang ketiga wasiat dengan takwa fihima pada kedua khutbah. Wa ayatun maqbumatun dan membaca ayat yang dipahami fi ihdahuma pada salah satu dua khutbah. Wa du'a'u dan berdoa lil mu'minina untuk orang-orang mukmin bisa niyati pada khutbah yang kedua. Apa sih gitu ya Pak ya? Jangan banyak-banyak lah rukun khutbah. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun khutbah. Yang kudu ngerti dengan rukun khutbah bukan hanya imamnya saja, bukan hanya khatibnya saja. Salah satu syarat sah khutbah syarat sah Jumat ada 40 orang yang ngerti dengan praktek Jumat. Salah satunya ngerti rukun khutbah. Nih jangan masuk gabungan kudu hafal ya rukun khutbah. Kalau memang ada yang belum hafal pagi hari ini mah kudu hafal biar menjadi penyempurna sholat Jumat kita. Udah 40 orang yang ngerti, sebagian orang nurutan gantinya tuannya ya. Subhanallah. Rada aneh saya juga sama kalau lagi khutbah apa itu mata ujung-ujung ya ditarik baik gitu ya. Padahal mah Jumat khutbahnya sampai dulu ya. Ya paling 15 menit tapi ujung itu tunduk baik gitu ya. Tapi kalau orang Musa Abdurrahman As-Susuki yang ceramah aneh juga saya kagak nurutan, lagi nurutan mulai. Apalagi kalau disekat wah kaget bisa. Beliau punya metode lain ya. Nah, rukun khutbah itu ayat 5. Hiji membaca puji pada Allah Subhanahu wa taala, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Itu cukup segitu ya. Paling minimal pujian Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Alhamdulillah kan udah pujian. Ya. Biasa kalau di kita mah ada panjang ya. Dipraktekin nih salah satu contohnya ya. Mohon maaf kalau salah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nah, itu ya. Wassalatu wassalamu ala biasanya gini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Baca salawat sekarang. Sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wasiat sekarang. Ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Baca ayat. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ayat khutbah pertama mah enggak pakai doa biasanya ya. Makanya langsung Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Langsung isi khutbah bahasa Indonesia menjadi masalah.
pujiannya udah, wasiatnya takwa udah, tapi biasa di kita suka ditambahin dengan puji kembali bahasa Indonesia ya. Segala puji bagi Allah, dan Dia memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Gitu ya. Lanjutin lagi, selaku khatib menyampaikan wasiat, wabil khusus untuk diri khatib sendiri, umumnya untuk jamaah sekalian. Padahal tadi juga ada sebetulnya, tapi tujuannya untuk supaya jamaah paham. Karena kalau bahasa Arab doang mendingan ya, kan loba yang ngerti gitu ya. Itulah kebijaksanaan guru-guru kita, supaya bagaimana caranya yang kagak ngaji dapat ilmu pemahaman di dalam khutbah. Namun bahasa Arab doang banyak mengerti, walaupun memang sunnah pakai bahasa Arab. Terkenalnya mau diramekeun kalau bahasa pakai bahasa Indonesia, bahasa Arab luar biasa boleh ya. Ya ajaran guru-guru kita udah. Nah kalau khutbah terakhir habis baca sholawat langsung baca doa untuk mukminin mukminat. Allahumma firlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tambahinlah doa yang lain, apa kekuatan iman Islam kan gitu ya, kebarokahan negara kita ya. Allahumma ij'al hadzal baldatan thayyibah kan gitu ya. Eta mah sebetulnya khutbah urusan guru-guru ya, tapi kita seenggaknya kudu ngerti masalah rukunnya. Seperti ukuran katanya rukun dua khutbah ada berapa? Ada 5. Ini ngomong sudah ngerti apa ngerti nih? Ya ditanya sabar lagi cari cing wae mah. Aya sebenarnya rukun khutbah. Aya 5 tadi itu nggak jawab atuh. Ini live nih itu lihat tuh, ya kan? Ada berapa rukun khutbah? 5. Kahiji cicing. Kahiji memuji Allah. Kedua baca sholawat kepada Nabi. 3 wasiat dengan takwa. 4 membaca ayat Al-Quran. 5 berdoa untuk mukminin mukminat di khutbah terakhir. Apa segitu? Nah, satu-satu, kita satu-satu sampai jam 10 gitu ya. Coba bareng, 1 Bang si tarik atau gerak. Hiji 2 3 1 2 3 wasiat dengan takwa. Jangan wasiat doang, nanti wasiatnya wasiat apa lagi? Wasiat dengan takwa. Wasiat surat tanah enggak boleh di khutbah. Nah, wasiat dengan takwa. Kemudian terakhir keempat membaca ayat Al-Quran. Kelima membaca doa untuk muslimin muslimat di akhir khutbah. Itu apa ya? Jadi tugas kita sebagai jamaah Jumat, perhatikan ya kewajiban imam dalam memenuhi rukunnya. Perhatiin, selain itu isinya telekin. Ditelekin dengekeun saya tong sambil urutan. Jadi setiap Jumat dapat ilmu oke. Selain kewajiban Jumat terlaksana, nasihat sampai, ya kan? Seenggaknya kalau kagak ngaji hari Jumat disuntik masalah semangat ngaji kan nanti jadi ada pengenan ngaji kan gitu ya. Iya. Kemudian usahakan kalau apapun yang disampaikan sama khatib, mau galak kek, mau pedes kek, mau manis telan bae, karena itu obat buat kita. Jangan pengen nasihatnya manis bae, bapak manis bae, teh manis, kopi manis, udah bubur kacang manis, jadi gula ibu penyakit, benar? Kudu ada kalanya minum yang pahit-pahit, minum jamu biar sehat. Jangan pahit manis baik, katanya ada yang pedas biar seger, ya? Iya, hidup tuh begitu, nikmatin semuanya. Begitupun dalam menerima ilmu, nasihat jangan pingin yang lembek, baik. Kudu ada yang lembek, karena kalau nggak ada yang lembek kagak enak, ya kan? Kudu ada yang empuk, nasi kan empuk tuh ya. Ada yang kerasnya, ada apa namanya peyeknya, makan nasi sama peyek, enak gak?
enak. Ada yang pedesnya, ada sambal, disampur, dicocolin tuh, ya kan? Ada. Bahkan ada yang pahitnya, daun paya dicoelin, enak. Itu kehidupan. Makanya kita hidup montong sok jadi orang minal usilin. Minal usilin teh naon? Aya yang ngomong pedes, ngomongnya ya mah kalau ngomong pedes banget. Ya biarin. Selama niatannya baik, bukan niatan menyakitin, bukan niatan nyinggung, rasain baik. Kalau kita pedes merasa kita yang melakukan, ya udah rasain, emang gua yang salah. Gitu. Kalau suku gabungan udah sepakat begitu ya. Makanya alhamdulillah pada sehat. Sama ya. Ya Allah, alhamdulillah di kita mah guru-guru macem-macem model-model. Ada yang lembek, ada artinya lembek tempuk, nyampeinnya santai gitu ya. Ada yang galak, ada tegas, ngomelin sayana kayak Ustaz Abdul Rahman blek tapi wali pisan doain beliau biar sehat. Soalnya kalau nggak ada yang begitu juga repot juga ya. Kalau kayak membangun Pak, saya jadi ke situ ya. Nggak apa-apa kan ngomongin khutbah ya. Kayak ngebangun kan kudu ada yang lembek, kudu ada yang keras, kudu ada yang standar juga. Coba bikin fondasi, aduknya keras, adukannya, batunya keras, bapak bikin fondasi, jadi mau fondasi. Mau mah tuh, ada ya kan dulu. Rukun buka ada berapa rukun buka? Ada 51 memuji Allah. Yang kedua bersolawat kepada Nabi. Yang ketiga wasiat dengan takwa. Yang keempat membaca ayat Al-Quran. Yang kelima membaca doa untuk muslimin muslimah. Tugas saya nyampein itu doang sebetulnya mah. Apa jadi ngomong ke sana sini ya? Tapi mudah-mudahan bermanfaat. Soalnya Bapak, mohon maaf saya suka nambahin deh. Ada kalanya sayang ketika sebuah nasihat disampaikan dengan rasa apapun itu rasanya, tetapi yang dinasihati tidak terima, sayang-sayang. Kayak maulid Nabi gede, biaya berapa duit? Nasihatnya tidak diterima oleh jamaah. Kenapa? Yang ceramahnya galak, yang ceramahnya lembek, yang ceramahnya kepedesan. Gak mau sebel sama orang begitu, gak mau dengerin. Ada yang ngapain ada yang maulid atuh? Gak usah cicing di imah. Ya. Iya, kalau mengadakan acara tasyakuran, ceramahan begini, udah hati jiwa siapin. Mau pedas saya telan, mau pahit saya telan, mau manis saya telan, asam kecut pun saya telan. Itu ada manfaatnya buat kita. Gitu, jadi enak ngaji ya, insya Allah. Sakitu bae qarilun qara aulani kasirin qara, sedikit nempel nyerap jadi ilmu, kebanyakan puyeng jadi buta lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf atas kekurangan. Usikum nafsi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa adim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kehadapan yang mulia seluruh jamaah daripada subuh pagi tingkat desa Susukan, lebih khusus para tuan-tuan guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Al-Kiai Haji Ahmaduddin Al-Ustaz Abdurrahman Al-Susuki, yang mulia guru kita Al-Ustaz Abdul Aziz, juga Al-Ustaz Hasim, juga daripada pembawa acara, dan juga Al-Ustaz Abdul Misbah, juga daripada Presiden Subuh Gabungan Al-Ustaz Abdul Rahim. Belum kelihatan nampaknya ya, tapi diwakilkan oleh koordinator kita, yaitu Haji Raden Sultan.
juga yang mulia para dasis, para tokoh masyarakat, ya, asatidz, wah itu mesti perlu latihan juga ternyata. Asatidz, ya, tokoh masyarakat, Bapak Sumawi, Bapak Nadif, Bapak Amin Ahyar dari Wabiabu, juga yang mulia yang tadi pagi datang dari pagi dari saya, ya ini Bapak Dusun Muslim dari kampung Duren Baru, kurang lebih rombongannya ada 40 orang. Jadi saya kaget itu, udah datang. Juga yang mulia seluruh jamaah baik dari kampung Susukan, Poncol, Duren Baru, Wangjam, Barakanjati, ya sekiannya, juga para ketua DKM musola dan masjid, juga para warga RT 02, 04, dan juga Bapak Ketua lingkungannya Bapak RT Sony Arpan, dan juga jamaah-jamaah yang lain yang maaf tidak disebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya kepada bapak-bapak dan saudara-saudara semuanya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda alam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak jamaah sekalian, ada yang beberapa akan saya sampaikan sebagai sohibul baik daripada musola warga. Perkenalkan, nama saya Ojeng Gelani, yang kalau datang subuh gabungan sama nih, kadang-kadang sama guru Pilasia, guru Poncol gitu ya, kita datang suka telat ya, suka telat, suka belakangan, yang kadang-kadang suka repotin tuan rumah, entah nyari tiketnya dulu ya, nyari ininya dulu, tapi itu menjadi masalah, yang penting hadir menurut saya ya. Dan juga minta maaf juga tuh ya kepada jamaah kita datang belakangan, mungkin nanti ya tempatnya atau makanannya dan lain-lainnya ya, sengaja saya ngomong pelan-pelan karena airnya belum pada matang, jadi ada telat dari nasihatnya ya. Kalau terakhir mana nih kopi mata antum, wah ini ya. Sengaja ini saya lakukan ini biar semuanya terpenuhi tujuannya, kan jadi pelan-pelan ya. Nah, ucapan terima kasih yang sudah hadir pada saat ini yang pertama kepada masyarakat, yang kedua adalah ucapan terima kasih juga kepada para donatur yang telah membantu dalam untuk katakanlah menyediakan acara subuh gabungan di musola kami. Dan ini sengaja juga untuk saya atur ya, sekalian saya ngomong jadi ntar ceramah nggak mengganggu nih ya. Saya bagiin dulu nih makanan, saya bagiin dulu oleh-oleh buat tangan ya, sebagai dari musola berkah. Mudah-mudahan cukup, kita sendiri juga nggak begitu banyak-banyak amat ya, mudah-mudahan jadi cukup ya. Ya, sengaja nih pelan-pelan ngomongnya ya, itu ya. Pokoknya saya cukup ya. Naik tempat makanan ya, minta maaf sebelumnya ya, mohon maaf ya. Dan juga yang perlu saya sampaikan adalah ya, selain maaf, selain tempat dan makanannya, dan juga ucapan terima kasih kepada para donatur. Nanti mungkin kalau para Pak Ustadz kita malu soalnya. Jadi saya malu, mungkin ada para sadis agak sedikit ya makasih udah dikasih teng-tengan ya. Ya untuk itu kalau Ustaz Subhan bicara di waktu di saatnya di Al-Islamah guru kita Abu Ahmaduddin, dia bilang di tengah-tengah kita ada tol, ada batok. Kalau kita emang nggak ada batok, nggak ada sih. Tapi kiri kanan kita kena. Ya, mudah-mudahan ya orang para kajian ini musola ini nanti depannya tetap ada ya, ada nih, tetap ada. Dan juga apa yang nanti menjadi penggantian daripada warga kami semua di sini yang akan terkena pemindahan. Kalau musuh akan kata juga ya, pemindahan tempat. Mudah-mudahan nanti katakanlah penggantiannya dengan harganya bukan harga sih, penggantiannya maksimal ya. Ini sih harga itu lagi ya. Untuk itu ya, untuk ini daripada siang ini ya terkenal dari para wali keluarnya ya, kita baca Fatihah sekali. Mudah-mudahan orang-orang hadir di khususnya di sini dan juga yang terkena jalan pemindahan, mudah-mudahan pergantian yang terbaik Allah Subhanahu Wa Taala. Kumpul lagi sih, lalu tahun depan nih ya, tahun depan apalagi masih saya lagi jangan di sini.
ganti lagi kan musuh itu masih belum tahu juga ya. Bila belum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu terucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman jadwal Sabtu depan tanggal 23 September 2023 di Musola Nurul Iman, Kampung Susukan, RT 02 RW 01. Petugas pembacaan Ratibul Hadar Bapak Ustadz Subhan, pembacaan kita Bapak Ustadz Idris Apandi, ceramah agama Bapak Ustadz Maliki, ajan subuh pada pukul 4:27 menit. Bapak jemaah berbahagia, meningkat selanjutnya yaitu tausiah dan ditutup dengan doa. Namun sebelum tausiah jemaah, saya selaku Bapak acara mohon dibukakan pintu maaf apabila dari perkataan tidak tersusun atau tidak dimengerti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa bismillahi bada'atan qawiyyah. Subhanallah hamdan nasbihi salama wa afiyah wa tamama afiyah wa dama afiyah wa taufiq wal hidayah wal balaghata wal fasahah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahu wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika nasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, kehadiran yang sama-sama kita cintai dan Allah senantiasa melimpahkan kecintaan, kemuliaan, kebahagiaan, kesehatan serta keafiatan hadirin kaum guru kita teristimewa Syaikhul Fadilah Karramul Mukhtaram Bapak Kiai Haji Ahmaduddin, juga guru kita Syaikhul Fadilah Karramul Mukhtaram Al-Ustaz Abdurrahman As-Susuki, guru kita Karramul Mukhtaram Al-Ustaz At-Isbah, guru kita Karramul Mukhtaram Al-Ustaz Haji Hashim, Karramul Mukhtaram Al-Ustaz Abdul Aziz, juga asatidz lainnya terkhusus Al-Ustaz Badr Subhan, para orang tua kami dan tokoh masyarakat terkhusus yang sama-sama hormati Bapak Haji Asmawi dan DRI Musholla Al-Barkah serta para bapak jamaah semua, para hujjah yang dimuliakan, dibahagiain dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja, puji serta syukur kita marilah kita hantarkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita begitu banyak karunia serta keistimewaan, yang begitu banyak memberikan kita karunia-karunia yang menghantarkan kita untuk mendapatkan kenikmatan duniawi dan bekal buat kita untuk mendapatkan kenikmatan ukhrawi. Karunia Allah yang Allah semayamkan dalam hati kita dalam wujud iman, hidayah Allah yang Allah hantarkan kepada kita yang kita tuangkan dalam pengamalan Islam dalam keseharian kita adalah karunia Allah yang begitu mahal dan tinggi nilainya, yang bukan hanya kita enyam dan kita nikmati selama kita dalam hidup di dunia ini, tetapi sekaligus merupakan modal yang dapat menghantarkan kita kepada kebahagiaan di akhirat nanti. Salawat dan salam mudah-mudahan
curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tentunya selaku umatnya yang jauh di penghujung zaman dari beliau Rasul, berharap senantiasa terhubung kita dengan beliau Rasul, dengan ditautkan dalam hati kita dalam wujud mahabbah dan kecintaan yang besar, dan sekaligus juga rasa kerelaan kita untuk membela, untuk mensyiarkan dan senantiasa membumikan daripada ajaran, tuntunan dan sunnahnya. Kita berharap dalam dunia bisa berkunjung ke makam beliau dalam berziarah, di akhirat kita mendapatkan syafaatnya, dan tentunya dalam surganya Allah kita dipertemukan oleh Allah untuk dengan beliau Rasulullah SAW. Bapak jamaah sekalian yang berbahagia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan dan mengistimewakan kita, karena kita dijadikan oleh Allah sebagai sesosok manusia. Karena yang namanya manusia telah Allah nyatakan, wa laqad karramna bani Adam. Allah memuliakan hambanya yang dinamakan manusia, yang dengan sifat kemanusiaannya, dengan segala sesuatu yang ada pada manusianya, bahkan unsur batiniahnya, maka Allah tinggikan derajat yang dinamakan manusia. Terlebih karena Allah pun telah memilih dari hamba-hambanya yang dinamakan manusia, ada hamba-hamba dari manusia itu yang Allah istimewakan lagi. Siapa yang diistimewakan Allah dari hamba-hamba yang dinamakan manusia dari zaman Nabi Adam? Secara umum yang dinamakan umat adalah umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keistimewaan itu tentunya tidaklah terbatas dan tidak ada cukup waktu untuk dipaparkan secara tuntas. Tapi di antara keistimewaannya adalah, padahal Nabi Muhammad umurnya, khususnya umat-umat Nabi Muhammad, tidak menjangkau daripada umat-umat yang diberikan kepada umat sebelumnya. Tapi Allah mengistimewakan umat Nabi Muhammad dengan diperkenankan masuk surga duluan. Umur umat dulu ratusan, tapi kenapa umat Nabi Muhammad yang masuk surga duluan? Sebab secara rasio, kalau orang yang umurnya sampai 200 saja, seandainya baliknya umur 40 saja, jadi 40 tahun misalnya balik seandainya, maka sisa jeda rentang waktu yang dilalui selama hidupnya begitu banyak. Berarti ibadahnya banyak kan loh. Tapi kenapa umat Nabi Muhammad yang dengan batasan-batas keterbatasan usia, tapi diistimewakan Allah untuk masuk surga duluan? Pertama, dengan adanya keistimewaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, difasilitasi umat Nabi Muhammad dengan waktu, dengan kesempatan, dan dengan tempat-tempat istimewa. Yang dengan waktu serta tempat istimewa itu, maka umat Nabi Muhammad layak mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa di antaranya? Allah jadikan untuk umat Nabi Muhammad saja suatu hari yang dinamakan Sayyidul Ayyam, yang kita di sini umumnya sebutnya dengan hari Jumat. Jumat apa Jumu'ah, Pak? Terserah, yang penting pahamlah maksudnya ya. Mau Jumat kayak mau Jumu'at, ambil masalah Jumatan boleh, Jumu'atan terserah, emang di Qur'annya Jumu'ah. Tapi yang jelas itu adalah hari khusus yang Allah anugerahkan untuk umatnya Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada umat sebelumnya, terkait dengan apa yang dilakukan dan apa yang diistimewakan Allah untuk hambanya yang ada di hari Jumat.
ketika hamba Allah yang dinamakan umatnya Nabi Muhammad SAW diberikan hari Jumat dan diberikan juga kekhususan di mana waktu hari Jumat ada yang dimuliakan oleh Allah untuk hambanya melaksanakan ibadah khusus ya, tapi ternyata kewajiban yang ada di Jumat beda dengan kewajiban umat masa lalu. Kaum Bani Israel waktu itu hari khususnya adalah hari Sabtu. Tapi Sabtunya Bani Israel yang merupakan hari ia melakukan ibadah, maka di hari Sabtu itu tidak boleh melakukan aktivitas dari pagi sampai sore. Maka kalau kita kenal kisahnya di mana mereka orang-orang sholat, orang-orang melakukan ibadah di Sabtu, mereka bikin kobakan, bikin selokan, bikin tempat penangkapan ikan. Dilakukan kapan? Sabtu. Padahal jauh dari siang, jauh dari masa kita sebut sekarang Zuhur Jumat. Tapi ia melakukannya pagi karena dia dilarang dari pagi. Kita beda. Diistimewakannya kita, panggilan itu berlaku idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Panggilannya pas azan yang kedua. Ketika azan yang kedua dikumandangkan, mau tidak mau tinggalkan transaksi, tinggalkan seluruh aktivitas untuk menaikkan sholat yang dinamakan sholat Jumat. Pagi terserah. Apa aktivitas yang kita langsungkan dibolehi. Bahkan bukan cuma itu, selesai Jumat beres sholatnya, kita kudiyatis sholat fantashiru. Kalau emang sholat yang mudahan, silahkan kalian menyebar lagi, kalian berhamburan untuk mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cuma Jumat doang, sisanya maka diperbolehkan kita melakukan aktivitas. Repot kita kalau diberlakukan kayak dulu, dari pagi Jumat sampai sore kagak boleh ngapa-ngapain. Takutnya kayak udah berubah wujud lagi, naudzubillah min dzalik. Itu juga banyak aja kegiatan tetap berlangsung. Takut gitu. Jadi keistimewaan umat Nabi Muhammad, Allah tahu persis bagaimana aktivitas dan kegiatan manusia di akhir zaman, sekaligus kemampuan umat Nabi Muhammad beda dengan umat yang dulu. Keistimewaan fisik yang Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad beda dengan umat Nabi terdahulu. Tenaganya, daya tahan tubuhnya beda. Karena beda itulah maka dimanjatkannya umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya baik nabinya ataupun umatnya zaman dulu beda. Nabi Musa alaihissalam gagahnya apa? Bahkan dalam kisah diceritakan malaikat aja mau nyambut nyawa digampar Pak. Sampai balik lagi nggak ada Allah. Sama Nabi Musa. Kita nggak bisa bayangin malaikat digampar gimana manusia. Ya, jawaban kisahnya. Bapak jamaah sekalian yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita diwajibkan Jumat, ingat sholat Jumat adalah sebuah kewajiban. Jumat bukan sesuatu yang bicara tentang hak. Mudah-mudahan gak kedengeran lagi istilah untuk ngadain Jumat itu hak kami. Kata saya hak. Jumat mah kewajiban, bukannya hak. Kalau yang namanya kewajiban sudah terpenuhi syarat pada dirinya, ada tidak ada fasilitas, maka dia wajib tunain Jumat, bukannya hak. Sehingga jangan lagi kita berbondong-bondong musyawarah bareng ngapain bikin masjid jami buat Jumat. Emang apa? Kami punya hak buat bikin masjid. Silakan bangunannya. Tapi untuk Jumatnya bukan bicara tentang hak, bicara tentang kewajiban. Kalau memang jamaah sudah terpenuhi, ada atau tidak ada fasilitasnya, terbangun atau belum terbangun masjidnya,
maka wajib dia menyiapkan tempat untuk dia laksanakannya sholat Jumat. Kalau memang belum jatuh wajib, nggak bisa dituntut, nggak kayak hak. Mudah-mudahan bisa ya Pak ya, insya Allah. Nah nanti ada hal-hal lain pertimbangan. Dan kalau sudah minta pertimbangan, jangan mintanya pertimbangan sama orang yang kaya. Kenapa? Karena orang kaya bicarakan tentang gue punya duit, gue tinggal bangun. Tapi nanya sama guru kita, bagaimana persyaratannya, bagaimana ketentuan-ketentuan syar'inya. Sebab apa? Sebab kamu bikin Jumat di mana situ bukan kewajiban Jumat, kemudian di situ juga sebenarnya sudah ada masjid. Dampaknya bukan hanya masjid yang dibangun, tapi dampaknya masjid yang sudah duluan juga punya akibat. Sebab di situ ketika masjid sudah dua, masjid dirar namanya, maka nantinya yang sah Jumatnya bukan masjid yang duluan karena dia tuaan, tetapi yang sah adalah siapa yang Jumatnya duluan. Kan dia bermasalah. Maka perlu untuk hal-hal keagamaan terkait dengan syariah dan ketentuannya, kita sowan, kita nanya sama guru kita. Agar apa? Agar apa yang kita laksanakan satu maslahat buat diri kita, masyarakat kita dalam hal keagamaan, juga maslahat buat sekitarnya. Itu ya Pak ya. Ini maaf bukan emosi ya, nggak ada yang memicu emosi ini. Hanya sebatas memperkuat tadi bahasa tentang Jumat. Itu saja, mohon maaf atas segala kekeliruan saya. Mudah-mudahan kita jamaah semuanya makin kompak, makin terjalin kebersamaan hati kita, makin lebih kencang lagi, makin lebih hebat lagi rahmat dari Allah diturunkan buat kita dan masyarakat kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim wa bihamdihi ya Allah ya Rabbana ya ma'bud kulli mawjud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwal wal akhir wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru wa lakal fadlu wa lakal kibriya kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Ali ya Azim ya Halim. Anta Rabbuna wa alamuka hasbuna tanshur man tasha wa antal azizur rahim. Allahumma astaghfir lana kulla syai' man biyadihi malakut kulli syai' kabha ya mu'in as-sad. انصرنا فإنك خير الناصرين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. إلهنا من المكاف عن السؤال اكفنا بحق الفاتحة سؤالا وقرب وكاف عن المقال اكفنا بحق الفاتحة مقالا وحاصل ما في ضميرنا يا الله وحاصل ما في ضمير الحاضرين يا الله وحصل مقاصدنا ورجانا يا الله يا الله يا الله يا صالح المستصدقين ويا مفرج كرب المكروبين فرج 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 عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam sallallahu ala
أهلا سهلا